Halo, assalamualaikum guys. Balik lagi bareng aku Tari. Welcome to my channel. Aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Aku harap semoga video ini bisa menambah informasi untuk kalian dan bisa menghibur kalian ya guys. Hari ini aku kembali lagi ke segmen Titit Tips and Trick episode 3. Buat kalian entar kalau misalnya masih ada pertanyaan yang menggantung, kalian tuh boleh banget guys DM aku ataupun komentar di bawah. Insya Allah aku pasti bakalan balas satu persatu pertanyaan kalian. Tapi yang pertama nih ya, yang penting kalian tuh harus nonton videonya dulu sampai habis guys, supaya informasi utamanya tuh dapet. Jadi kita tinggal urusin yang kecil-kecil aja, oke guys? Kalau di episode yang lalu aku itu bahas tentang program au pair secara rinci, kali ini aku mau bahas program FSJ sama kalian secara rinci. Tanpa berlama-lama, gak usah banyak cang-cing-cong. Mari kita lanjut ke pembahasan secara lengkap mengenai FSJ. Tapi sebelum itu, ayolah guys, di-subscribe dan di-like ya guys ya. Soalnya kan subscribe sama like gak butuh kerjaan banyak ya guys, cuman klik aja. Jangan pelit-pelit guys. Soalnya biar makin semangat aku bikin videonya kalau banyak subscribersnya ya kan. Terus kalau misalnya banyak yang like, aku jadi makin semangat bagikan informasi yang aku tahu mengenai program ke Jerman, supaya kalian gak tua-tua aja di Indonesia, Ya udah yuk, let's go check it out. FSJ. Apa sih FSJ itu, Tar? FSJ itu kalau dalam bahasa Jerman singkatan dari Freiwilligen Soziales Jahr, yang kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu artinya tahun sosial sukarela. Jadi program ini adalah program pengabdian sukarela yang dikerjakan di lembaga-lembaga yang berorientasi pada kebaikan bersama. Seperti bansos gitulah guys. Biasanya di lembaga kesejahteraan anak dan remaja, di institusi pelayanan kesehatan, di fasilitas pelestarian budaya dan monumen, lembaga pekerjaan pemuda, dan fasilitas olahraga. FSJ ini dilakukan oleh kaula muda yang berusia antara 16 sampai 26 tahun. Jadi ini sebagai kegiatan tambahan yang berorientasi pada tujuan pembelajaran ya guys. Di gereja Protestan, ini juga dikenal sebagai tahun diakonal. Ada juga program BFD yang setahu aku itu sebenarnya mirip-mirip, hanya saja syaratnya kalau BFD itu bisa sampai umur 28. Ini setahu aku ya guys ya, koreksi kalau misalnya salah. Akar dari tahun sosial sukarela ini dapat ditemukan di gereja Katolik Protestan ya guys ya. Jadi ini awalnya itu datangnya dari mereka. Pada tahun 1954, Hermann Dietz-Felbinger yang pada waktu itu menjadi uskup regional Bavaria Jerman menyerukan tahun diakon sukarela atau yang sekarang lebih kita kenal dengan program FSJ guys. Jadi tahun awalnya itu dikenal sebagai nama diakon sukarela. Sekarang udah diganti Freiwilligen Soziales Jahr. Sekedar informasi, diakon itu arti singkatnya sebagai pelayanan ya guys ya. Itu makna singkatnya aja. Aku rasa orang-orang Katolik dan Protestan gak asing dengan kata-kata diakon ini, karena diakon ini asalnya datangnya dari mereka. Panggilan ini tuh ditujukan kepada remaja putri yang sukarela memberikan bantuan dan pelayanan kepada orang-orang yang sakit dan kepada mereka yang membutuhkan perawatan. Kata Pak Hermannya, dia dulu bilang kayak gini, "Hei kalian para kaula muda, berikanlah 1 tahun pelayanan kalian. Hidup ini kan bukan cuman sekedar uang ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan tahun sukarela, kalian bakalan hidup dengan baik dan juga dikasih uang jajan. Jadi selain kita dapat penghasilan, kita juga bisa hidup dengan baik karena kita berbagi dengan sesama, entah itu pelayanan ataupun tenaga gitulah. Istilahnya begitulah ya." Pada tahun-tahun berikutnya itu banyak kebijakan-kebijakan yang berbaharui ya guys ya untuk program FSJ ini sendiri. Tapi itulah inti dari akarnya, di mana itu berasal ya. Jadi kalian tahu tuh gambaran singkatnya. Jadi FSJ itu kalau misalnya digaris bawahi artinya kerja sosial ya guys ya. Karena kan asal usulnya akarnya itu kan dari pelayanan ya, dari gereja, dan itu merupakan kerja sosial. Sampai sini udah paham? FSJ ini itu dilakukan oleh badan penyelenggara yang telah disetujui ya guys. Untuk mempersingkatnya kita ubah menjadi Bapen aja ya guys, biar nggak panjang-panjang kali. Keselipet pula nanti mulutku ini bilang badan penyelenggara. Jadi kita singkat aja jadi Bapen. Bapen itu biasanya dari asosiasi pemuda, asosiasi kesejahteraan, komunitas keagamaan, juga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.
Dan untuk penempatan pun hanya dilakukan di lokasi yang udah dikenal oleh Bapen, yang udah disetujui sama mereka. Jadi kalau misalnya kita bilang secara ringkasnya tuh kayak penyalur kita untuk kerja sosial di mana mereka yang terima kita, mereka yang seleksi kita, dan mereka yang akan menempatkan kita di tempat kerja sosial di mana kita akan bekerja gitu guys. Paham nggak guys? Semoga paham ya guys. Selain lokasi penempatan, Bapen juga terlibat dalam aspek pendidikan, aspek organisasi, dan juga khususnya aspek hukum ya guys ya. Jadi sebagai contoh, kita ngelamar FSJ di suatu Bapen di Bavaria. Nah, mereka tuh bakal nyariin kita tempat kerja di mana kita akan melakukan kerja sosial kita tersebut. Selama kita kerja sosial, kita akan mendapatkan pelatihan atau pendidikan secara singkat mengenai bidang yang kita tekuni selama masa kerja sosial kita ya guys ya. Atau yang lebih dikenal dengan seminar. Jadi selama kita kerja tuh nggak kerja melulu guys. Kadang ada seminarnya, kadang-kadang ada liburannya gitu. Jadi kayak kerja biasa tapi ada pendidikannya tipis-tipis. Dan kalau misalnya kita dapat problem nih di tempat kerja kita, misalnya kita nggak cocok dengan kerjaannya atau problem dengan koleganya. Jadi yang menengahi kita tuh bukan si tempat kerja, tapi melainkan si badan penyelenggara ini ya guys ya. Mereka lah tempat kita mengadu. Ya, kayak yang aku bilang tadi, kayak penyalur. Jam kerja selama tahun FSJ itu tergantung tempat kerja ya guys ya. Tempat lokasi kerjanya itu di mana dan ngapain. Tapi hal ini tetap dibatasi oleh peraturan yang disepakati dalam tarif publik. Nggak ada tuh yang namanya rodi atau kerja paksa ya guys ya, atau kerjanya melebihi jam yang sudah ditentukan yang diharuskan. Sebagai aturan, kerja full time itu dibatasi sampai 39 jam per minggu guys. Kalau misalnya untuk part time, paruh waktu, itu biasanya bisa minimal 20 jam. Lebih boleh, 30 jam boleh, tapi minimal tuh 20 jam. Untuk orang asing kayak kita, itu biasanya kerjanya full time ya guys ya, 39 jam per minggu. Karena dari segi bayaran aja udah beda. Dan apalagi kita kan mau bertahan hidup ya di negara orang. Jadi kalau misalnya 20 jam, aku rasa nggak akan mencukupi untuk kita bertahan di negara Jerman ini guys. Uang saku, akomodasi, dan transportasi itu dari Bapen satu ke Bapen yang lain tuh sangat bervariasi guys. Jadi nggak sama, tergantung di mana tempat dan mungkin provinsinya. Tapi yang aku tahu nih ya, dari informasi yang aku dapatin, jika mereka tidak menyediakan akomodasi dan tiket perjalanan tuh tiket bulanan ya guys maksudnya. Biasanya mereka akan menggantinya dengan bentuk finansial yang lain, contohnya kayak uang tambahan. Jadi skemanya gini guys, kalian udah jadi FS nih, terus dalam bulanan itu kalian dapat gaji 420. Tapi di samping 420 itu kalian dapat wonung gratis, apartemen gratis sebagai tempat tinggal, dan juga dikasih tiket bulanan langsung gitu untuk kalian transportasi selama kalian melakukan masa kerja sosial. Tapi ada juga di kasus yang lain, di badan penyelenggara yang lain, mereka itu nggak ngasih wonung dan nggak ngasih tiket, tapi sebagai gantinya uang kalian itu sebagai uang saku nih ya, 420 euro, terus ditambah 200 uang untuk pengganti si wonung tadi, terus dikasih lagi uang misalnya 42 euro untuk kalian beli sendiri tiketnya. Jadi yang seharusnya dicariin sama badan penyelenggara atau dibeliin sama badan penyelenggara, kalian harus cari sendiri. Tapi aku pribadi ya, menurut aku pribadi, aku lebih suka gajiku cuma 420, tapi aku langsung dikasih wonung dan dikasih tiket gratis guys. Atau mungkin tiket dari aku beli sendiri juga nggak apa-apa deh, dikasih uangnya aja. Tapi yang paling penting itu wonung ya guys ya. Wonung ini karena untuk di Bavaria sendiri wonung tuh sangat mahal guys. Susah didapetin. Kalaupun memang ada, itu susah dapetinnya. Terus mahal. Udah sedikit, mahal pula. Jadi menurut aku yang lebih worth it itu kalau misalnya kita dapat uang saku, terus 1 tahun itu kita gratis wonung karena udah disediain dari mereka. Selama kita menjalani tahun FSJ, kita juga mendapat kartu relawan guys. Kartu relawan itu sangat berguna ya guys ya. Jadi kartu relawan ini bisa kita gunain untuk dapat berbagai diskon. Salah satu contohnya nih, ini yang paling berharga menurut aku. Diskon untuk kursus bahasa Jerman ya. Kalau misalnya ke pusat olahraga gitu-gitu, kayak misalnya kita mau berenang, mau ice skating, mau ke monumen nasional, mau ke museum, itu kita banyak banget dapat diskon. Jadi bisa hemat ya guys, secara uang sakunya juga kan nggak terlalu banyak ya.
Area penerapan dari program FSJ sendiri itu biasanya selalu dalam lingkup kerja sosial ya guys ya, untuk amal. Tapi dari amandemen Undang-Undang FSJ tahun 2002 ada penerapan baru. Tidak hanya sebatas di amal ataupun kerja sosial, ini juga bisa dilakukan di bidang politik, di bidang olahraga, di bidang budaya, dan juga pelestarian monumen. Jadi sekarang udah banyak opsinya ya guys ya, nggak mengikat pada satu tempat aja. Sekarang itu udah banyak kayak rumah sakit, kayak panti jompo, kayak di perpustakaan, di pelestarian budaya dan monumen, terus di radio, di TV, itu semuanya kita bisa bikin program FSJ ini. Tapi itu juga tergantung daerahnya ya guys. Kalau misalnya daerah kecil mungkin nggak ada ya televisi, atau mungkin kalau misalnya di pedesaan mungkin sangat-sangat kecil untuk kemungkinan kalian bekerja di bidang politik ataupun olahraga. Jadi tergantung penempatan dan lokasinya juga. Si Bapen itu sendiri itu diwajibkan oleh undang-undang memberikan kita seminar ataupun pelatihan ataupun pendidikan singkat selama 25 hari untuk masa kerja 1 tahun guys. Jadi nggak boleh ya kita kerja aja tanpa ada pendidikannya. Harus tetap kita diajarin untuk lebih berkembang lagi. Dan menurut undang-undang, si relawannya, si kitanya ini juga wajib mengikuti pendidikan tersebut guys. Jadi nggak ada cerita bolos, aku lebih suka kerja. No way ya guys ya. Dan ini tetap digaji. Jadi daripada lu kerja-kerja mulu kan, ya mendingan ikut pendidikan lah, toh gratis dan juga dibayar. Apa sih syarat untuk masuk program FSJ? Untuk program FSJ itu sebenarnya gampang ya guys ya. Pria atau wanita, ini pria sekarang boleh. Kalau dulu kan katanya seruannya untuk para remaja putri ya. Tapi kalau dengan berkembangnya zaman, yang kayak aku bilang tadi, dengan datangnya undang-undang baru, sekarang pria juga boleh mengikuti program FSJ. Kan yang mau berbuat baik juga bukan cewek aja ya guys ya. Oke, jadi program FSJ ini bisa diikuti oleh pria dan wanita berusia antara 18 sampai 26 tahun. 18 sampai 16 ya. Coba deh kalian koreksi ya guys ya. Soalnya lihat skrip lagi susah, Memiliki visa. Syarat yang ketiga, kalian sudah harus memiliki sertifikat bahasa A2. Kenapa A2 nggak A1? Iya, A1 kan ngomongnya untuk anak-anak doang. Kalau kemarin di au pair bisa ya guys pakai A1, tapi kalau misalnya FSJ, dari yang aku tahu, dari pengalaman, dari teman-teman yang udah pernah ngelakuin program ini juga, mereka semuanya pegangnya sertifikat A2 guys. Syarat yang keempat, yang terakhir tapi yang paling penting menurut aku, kalian tuh nggak boleh manja-manja, nggak boleh menye-menye, harus tahan banting ya guys. Tapi aku yakin lah, orang-orang Indonesia, khususnya dari negara Konoha ya, itu semuanya tahan banting. Sekarang kita bahas pro dan kontranya ya guys ya, dari program FSJ sendiri. Aku mau bahas pro-nya dulu deh ya, yang enak-enak dulu. Kalau kontra-kontra kita bisa bahas belakangan, nggak terlalu banyak kok kontranya. Ini pro-nya ya, yang pertama, kalian tuh bisa tahu gimana sih dunia kerja di Jerman. Jadi lebih dalam lagi ya. Kayak kita belum kerja beneran, tapi kita udah tahu nih mentalitasnya mereka, karena kita ngelihat langsung gimana mereka kerja, cara mereka menghadapi situasi dan masalah, cara mereka menghadapi tekanan. Itu menurut aku sangat-sangat berguna di kemudian hari. Kedua, visa kalian sebagai visa FSJ itu kalian bisa gunain untuk keliling Eropa juga guys, karena visanya visa Schengen ya. Saat kalian melakukan program FSJ, kalian tuh kan biasanya dapat wonung ya, atau mungkin kalian dapat uang untuk sewa wonung yang lain. Tapi intinya kalian bakalan tinggal sendiri, dan tinggal sendiri itu menurut aku sangat-sangat enak guys. Kalau misalnya sama au pair kan tinggal sama orang asing ya, keluarga asing yang mungkin kita segan, apalagi mentalitasnya kita sebagai orang Asia itu kayak segenan, gak enakan. Tapi kalau misalnya kita tinggal sendiri tuh enak, lebih bebas gitu, lebih bebas berekspresi, kayak aduh aku malas nih hari ini untuk bangun pagi gitu, toh hari ini aku juga shiftnya siang, ya udah bangun siang tanpa ada yang larang. Enaknya pro-nya kita bisa belajar bahasa Jerman lanjutan. Kenapa aku bilang bisa belajar bahasa Jerman lanjutan? Selain kita dapat kartu diskon yang bisa kita gunain tadi itu guys, kita kan interaksinya setiap hari sama orang dewasa ya, dan orang dewasa dalam dunia kerja, istilah-istilah yang digunakan juga pasti lebih formal, lebih bervariasi ketimbang kita ngomong sama anak-anak. Jadi kalau misalnya
au pair itu kita interaksinya mostly sama anak-anak, 70% sama anak-anak. Kalau misalnya di FSJ kita tuh pure interaksinya sama orang dewasa ya, terlebih sama kolega kita. Tapi ada juga nih interaksinya sama anak-anak kalau misalnya penempatan kalian di TK anak-anak. Ada tuh yang kayak gitu. Uang saku kalian yang pasti itu lebih besar dari au pair. Kalau misalnya di au pair itu setahu aku 260 euro atau 290, aku juga nggak tahu sekarang berapa besarannya. Tapi kalau di FSJ itu kalian lebih besar kan dapatnya gitu. Jadi lebih bisa jalan-jalan kalau misalnya kalian bisa mengatur ekonominya dengan tepat ya. Pro yang terakhir ini menurut aku juga yang penting ya. Saat kita menyelesaikan program kerja sosial ini, kita tuh bakalan dapat sertifikat guys. Dan sertifikat ini tuh sangat berguna untuk kalian pada saat kalian mencari kerja, mungkin di bidang yang sama saat kalian melakukan FSJ itu bakalan sangat dinilai ya guys ya. Jadi nggak ada yang istilahnya tahun sia-sia. Sekarang kita bahas kontranya ya guys ya. Kontra kalau misalnya kita menjalani program FSJ. FSJ itu kan kita seperti masuk dunia kerja ya guys. Jadi mungkin agak lebih capek dan kalian harus tahan capek gitu. Tergantung penempatan, tapi yang namanya kerja pasti capek. Beda dengan sama anak-anak yang main mulu. Main aja capek ya, apalagi kerja gitu. Jadi harus tahan capek. Terus kontra yang kedua itu tidak semua badan penyelenggara menyediakan tempat tinggal ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau FSJ-nya enak, tahunnya enak, lebih baik cari FSJ atau badan penyelenggara yang sudah menyediakan tempat tinggal untuk kalian. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyari tempat tinggal, ngurusin kontrak dan segala macem. Itu nggak usah pusing-pusing lagi. Kontra yang terakhir dan yang paling riskan menurut aku adalah saat kita melakukan program FSJ itu semua kita harus atur sendiri guys, kayak pengeluaran kita, dana untuk jalan-jalan, dana untuk makan-makan, dana untuk hangout, itu semua harus kita prepare sendiri. Kalau misalnya di au pair kan kita makan tinggal makan, yang belanja kan si keluarganya ya, terus setelah itu kita dapat ekstra uang saku. Tapi kalau di program FSJ nggak gitu guys, apa yang kau dapat itulah yang kau gunakan. Mungkin mereka menyediakan akomodasi kayak tempat tinggal dan tiket bulanan, tapi tidak untuk belanja ya. Kalau misalnya untuk belanja ini ya harus beli sendiri untuk di rumah keperluan sehari-hari, dan uang 420 itu ya harus cukup. Mana tahu misalnya kalian mau liburan ya, kalian harus bisa pinter-pinter ngelola uang ya. Tapi ada beberapa tempat kerja yang membolehkan kalian untuk makan guys di sana. Setahu aku sih gitu ya. Soalnya mereka udah tahu tuh gaji si program kerja sukarela ini kan sedikit, dan mereka kerjanya juga hampir sama banyaknya sama kita gitu. Jadi mereka kasih kalian makan tanpa harus dipungut biaya apapun. Mungkin dari situ bisa berhemat. Tapi yang kayak aku bilang, semua uang 420 itu kalian harus pinter-pinter untuk kelolanya sendiri supaya cukup sampai 1 bulan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian bisa menyerap informasi yang aku berikan kepada kalian. Nanti di bawah aku bakalan kasih kalian informasi pentingnya, terus kasih tahu website mana yang harus kalian kunjungi kalau misalnya kalian mau ikut program FSJ tersebut ya guys. Sampai di sini dulu videonya. Sekali lagi makasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya guys, supaya aku lebih semangat lagi berbagi informasi sama kalian guys. Untuk klik subscribe kan gak makan waktu lama dan gak bikin kalian miskin, jadi jangan pelit-pelit, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao.